Bismillahirrahmanirrahim. Mencuci kedua telapak tangan. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Tapi gak usah lama-lama, ya cuma telapak ini. Dianggap sudah. Kumur dengan 1 tangan. Buangnya ke kiri. Kalau sampai nanti ada di sini, ya buangnya ke sini. 3 kali. Kumur langsung ambil air, menghirup air ke hidung. Nah, raup 3 kali. Raup itu berarti dengan airnya. Jari tengah menyela-nyelain sudut mata. Ibu jari menyela-nyelai janggutnya. Ping 3. Setelah itu tangan kanan 3 kali. Tangannya ke sikut, bukan sikut ke tangan. Jadi nanti kalau di sini ya gini. Bukan gini. Sikutnya. 1 2 3. 1 2 3. Dah, ya, jeling-jeling. Mengusap kepala. Namanya ngusap nggak pakai air. Bukan ngambil air. Enggak, tapi air hanya untuk membasahi telapak, buang airnya. Dari depan ke belakang, kembali ke depan, tarik langsung ke telinga. 1 kali saja. Yes. Kemudian dengan sudah segitu, kaki yang kanan sampai mata kaki 3 kali. Ini ya menyela-nyelai jari-jari kaki dengan jari telingking kaki tangan kiri. Kalau tangan kaki kanan, jari telingking kaki tangan kanan. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke sela-sela jari-jari. Dan sampai sini, tidak usah sampai ke dengkul. Paham? Oke. Terakhir doa. Masih hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 1. Oke, anak. Filosofinya pertama, perhatikan. Orang yang rajin salat tentunya akan rajin berwudu. Anggota tubuh yang terkena siraman air wudu itu akan mencerminkan, akan menyinarkan sinar tersendiri. Baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Di dunia saja, sampai perhatikan, sampai punya teman banyak, tidak hanya teman di sekolah. Kalau teman di sekolah mungkin sama-sama rajin sholat, mungkin. Tapi ada juga teman di sekolah itu sholatnya rajin hanya di sekolah, gak tahu sholat. Ya, ada kan? Seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ketika mau sholat masih angen-angen gerakannya, mau wudhu masih angen-angen urutan gerakannya. Itu tandanya. Ya, orang yang rajin sholat, orang yang rajin berwudhu, muka kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita yang sering terkena siraman air wudhu, minimal sehari semalam itu 5 kali. Karena sholatnya 5 waktu, maka itu akan menampakkan sinar tersendiri. Tadi kalau Pak Wan sampaikan, sampean punya teman di sekolah, juga punya teman di kampung. Lihat, teman di kampung yang rajin sholat dengan yang tidak rajin sholat. Untuk mengetahui bagaimana, sampean kan tahu, setiap ada sholat, ikut sholat. Tapi setiap waktu sholat dia tidak pernah sholat, ngobrol tok. Akan saya perhatikan bagaimana bentuk mukanya. Paham ya? Lihat, anak yang rajin sholat itu akan mencerminkan wajah yang cerah. Tapi yang tidak rajin sholat, kelihatan wajahnya itu, bahasa kasarnya, suram.
bukan karena kulitnya putih atau hitam. Meskipun kulitnya hitam, tapi yang rajin kena air wudhu itu akan menampakkan wajah tersendiri. Lebih-lebih nanti di akhirat. Lebih-lebih nanti di akhirat. Itu. Oleh karena itu filosofinya berwudhu itu kita membersihkan kedua tangan. Tangan itu lambang amal perbuatan manusia. Tangan ini lambang bisa membuat manusia itu selamat atau celaka, termasuk mulut. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yatihi. Keselamatan orang sesama muslim itu adalah dari mulut dan dari tangan, min lisanihi wa yatihi, dan tangannya. Banyak anak orang itu bisa menyelamatkan orang lain karena tangannya, tapi juga banyak orang itu celaka karena tangannya. Kalau kita tidak bisa menjaga tangan kita dengan baik, kemudian kita gerakan kita yang tidak bagus, gerakan yang menyelakakan orang lain. Banyak saat ini lagi gencar anak SD kelas 2, SD negeri di mana? Menganti. Itu karena dipalak terus oleh kawannya, oleh kakak kelasnya, dipalak, dibegal terus, diminta uang. Seketika karena sakit takutnya, mungkin tidak dikasih, bagaimana? Matanya ditusuk oleh dengan apa? Betingnya pentol itu. Akhirnya apa? Cacat permanen, picek, buta. Coba, itu karena apa? Perbuatan tangan manusia. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kadang-kadang niatnya guyon, tapi guyonnya berlebihan. Ketek. Itu kan mungkin kan ada niatnya guyon kan ya? Mungkin niatnya guyon, tapi itu tidak boleh. Paham ya? Krempeng. Niatnya guyon, tapi nggak boleh. Niatnya guyon, tapi nggak boleh. Keboy. Nggak boleh. Niatnya guyon, tapi itu di dalam Al-Quran jelas dilarang oleh Allah. Saling mengolok-olok, panggilan dengan panggilan yang jelek, nggak boleh. Apapun nggak boleh. Ya, karena itu kalau manggil teman, manggil yang baik. Meskipun ada kadang-kadang orang seperti di jalan saya itu ada orang jual nasi goreng kalau malam itu dipanggili apa? Ceking. Orangnya emang kurus, dipanggil ceking. Ya mestinya nggak boleh, tapi dia mau. Kalau seperti itu ya karena mau ya sudah. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh seperti itu, manggil orang dengan panggilan yang tidak baik. Tuh. Ini membersihkan tangan, membersihkan mulut supaya mulut kita bersih, tidak selalu keluar ucapan-ucapan yang jelek, tidak selalu menelan makanan-makanan yang haram, tidak selalu menggunakan mulut kita dengan yang tidak baik. Tapi bagaimana kita menggunakan mulut dan tangan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Membasuh muka ini anak-anak adalah salah satu kehormatan manusia. Coba yang ikut ekstra tapak suci, angkat tangan. Yang pernah ikut tanding tapak suci, angkat tangan. Sering kan? Saya menang barang kok. Bagaimana dalam aturan tanding tapak suci? Boleh enggak memukul muka? Kalau
sampean tanding kemudian mukul muka musuh, itu sampean berarti menyalahi aturan. Paham ya? Menyalahi aturan. Kenapa? Muka itu tetap harus dijaga. Nah, boleh kita kotori. Apa maneh tukar mbek kancane, biasa ini wong wedok. Wedok, ini lanang jarang nyakar muka jarang. Sebiasa ngono iku nyakar dengan wong wedok. Cakar ini. Itu enggak boleh. Ngantem enggak boleh. Melukai muka itu enggak boleh. Kenapa? Karena muka itu adalah kehormatan manusia. Lah, kehormatan kita itu langsung kita basuh dengan air wudhu. Itu luar biasa. Ya. Makanya anak-anak berwudhu itu sangat penting. Syukur sampai kalau bisa mengeterapkan semacam ada istilah dawam wudhu. Dawam wudhu itu orang itu selalu terjaga wudhunya. Sholat gak sholat wudhu terus. Begitu kentut dia wudhu lagi. Begitu kentut dia wudhu lagi. Dan itu sangat bagus. Kalau orang itu bisa dawam wudhu, menjaga kebersihan hadas kecil dari tubuhnya, maka insya Allah akan teringat untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan ucapan yang tidak baik. Itu masuk muka. Begitu pula rambut. Rambut ini kan, kepala kita ini kan ada yang namanya otak. Otak. Mana otak itu? Sini apa sini? Sini. Sini ya? Sini. Tapi kadang-kadang orang pusing itu karena otaknya apa? Karena apanya? Otaknya kan yang pusing. Tapi kebanyakan orang pusing aku. Kau ngomong, maaf Pak, saya pusing. Ini kono. Mesti saya pusing. Sing dijemok bathuke. Gak gini. Ya? Lah, otak itu walaupun kita itu membasuh, mengusap kepala, tapi ini arahnya juga sampai ke otak. Kalau otak kita bersih, maka akan berpikiran yang bersih, yang positif. Tapi kalau otaknya otak yang tidak bersih, otak yang dipengaruhi oleh nafsu jelek, maka dia akan berpikir untuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jelek, perbuatan yang mencelakakan orang lain, yang menyakiti hati orang lain, termasuk mulut tadi. Kalau mulutnya bersih, insya Allah ucapannya akan menimbulkan akan tumbuh ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyenangkan hati, yang menenteramkan hati, bukan ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Karena itu wudhu itu penting. Tidak sekedar membersihkan secara lahiriah, tapi filosofinya seperti itu. Ya, begitu pula telinga. Telinga kita kalau bersih, maka keinginan telinga itu mendengarkan berita-berita yang baik, gak kepingin mendengarkan berita-berita yang jelek. Kalau ada istilah anak sekarang, kepo kon, ono konjane omong-omongan, on opore, kepo kon. Artinya apa? Telinganya itu kepingin mendengarkan kejelekan orang. Padahal kita nggak boleh. Ya, kalau ada berita yang positif, kita tangkap dengan baik, kita tiru. Tapi kalau ada berita yang negatif, tidak usah kita cari, nggak usah dilacak, sopore, nggak usah. Ya, kalau ada berita jelek, nggak usah dilacak siapa pelakunya, tapi perlu kita tanamkan agar kita tidak melakukan kejelekan seperti berita yang telah kita terima. Itu telinga dan yang lainnya termasuk kaki. Manusia itu bisa berjalan, bisa kemana-mana, bisa melakukan aktivitas karena kaki. Kalau tangan hanya kalau saya duduk di sini, tangan kita hanya di sini. Tidak bisa kita untuk mengambil milik orang yang tempatnya di luar sini. Kalau tidak ada kakinya, gitu kan? Kita sholat di sini baik, tapi kita tidak akan bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia kalau tidak ada kaki. Dengan kaki kita bisa melangkah. Dengan kaki kita bisa merubah apa yang sesungguhnya tidak baik menjadi lebih baik. Itu karena kaki kita. Paham ya? Itu aja anak-anak hari ini, karena Pak Afwan harus takziah ya. Ini juga ditunggu oleh orang-orang untuk menyolatkan dan seterusnya ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya Pak Afwan maaf. Nasr minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.